saya tidak sependapat ya. Lebih cenderung tidak sependapat dengan mengatakan bahwa pesantren adalah merupakan klaster penyebaran COVID-19 virus. Kalau pilek biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Gaspot, podcastnya Santri Gasek. Oke teman-teman, rekan-rekan kita semua, sahabat-sahabati semua, di sini kita akan mengulas tentang spesial, yaitu spesial Hari Santri dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat, yang akan disampaikan oleh beliau narasumber kita, yaitu Ustadz Ali Mahsun. Sedikit cerita tentang beliau adalah dulunya beliau adalah seorang santri hingga mondok berabad-abad lamanya, hingga kemudian beliau sekarang menjadi seorang kiai. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa, tabarakallah, Masya Allah. Sedikit kurikulum vitae tentang beliau. Beliau bernama lengkap Ustadz Ahmad Ali Mahsun, dengan alamat di Jalan Candi 5, tepatnya di Badut, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kemudian beliau lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1971. Berarti sekarang usia jenang sudah 49. Sudah mendekati masa keemasan ke-50. Dan alhamdulillah beliau masih sehat, masih kuat, juga ada kemungkinan untuk menambah putra lagi ya. Putra. Kalau menambah istri nanti beliau yang menanggapi. Katanya beliau kalau itu tidak diperkenankan. Langsung Ustaz nggih. Ini untuk pertama yaitu tentang sejarah atau perjalanan jenengan sebagai seorang santri kemudian hingga saat ini menjadi seorang kiai. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, rekan-rekan sedaya ingkang kula muliaken, perkenalan sudah tadi disebutkan oleh sahabat kita yang ganteng cuman dirumpai rabi. Mas Hamim, Dr. Hamim. Kalau berkenan monggo. Nah, kalau berkenan Mbak monggo. Orangnya ganteng kok durung payu rabi. Aduh. Sedikit saya ingin bercerita tentang perjalanan tholabul ilm saya. Pertama saya itu ngaji dengan ayah saya sendiri, bapak saya sendiri, Kiai Ahmad Hudori, Blora sana. Saya ngaji mulai fikih, mulai ngaji Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Fathul Qorib ya sama beliaunya. Saya ngaji sorob, dulu ada istilah sorob Padangan, ada sorob Jombang. Istilah begitu dulu. Itu saya ngaji juga saya langsung dengan bapak saya. Saya ngaji Jurumiyah, kemudian ngaji Emriti, kemudian ngaji Mutamimah, itu saya langsung dengan bapak saya. Jadi mulai kecil saya sudah sering ngaji bersama bapak saya. Lalu pada usia saya lulus MTS, saya melanjutkan melanjutkan belajar saya di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Bidang Tuban, diasuh boleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Marzuki, dan yang kedua diasuh oleh beliau Kiai Haji Abdullah Fakih. Lalu kami di sana sekitar 3 tahun. Saya melanjutkan pondok lagi di Sarang, di Pondok Mus Ma'hadul Ulum Asy'ariyah, diasuh oleh beliau Kiai Haji Abdurrahim Ahmad bin Syuaib. Abdurrahim bin Ahmad bin Syuaib. Pondok Mus Sarang. Sampai sekitar tahun 96 insyaallah. Sampai di sana 90 sampai 96 saya di sana. Lalu kami pulang sekitar tahun 97. Itu setelah itu saya di Malang, alhamdulillah ketemu dengan Pondok Gasek, dan alhamdulillah sampai sekarang
saya selalu berkaitan dan berhubungan terus dengan Gasek, sehingga saya itu tidak bisa disebut alumni sebenarnya. Karena saya santri masih belum alumni, jadi masih kategori santri. Cuman karena saya sudah punya istri, nggak mungkin santri saya bawa istri saya buat di pondok, kan tidak enak ganggu Mas Amin. Mingin ini. Ini sekilas apa namanya perjalanan tolabul ilmi saya. Ya. Nggih, niku pas jenengan di sarang kemudian ke Gasek niku apakah perjalanan jenengan itu tanpa liku-liku apa? Kalau perjalanan mulai mondok pertama sampai saya di Gasek ya selalu punya problem, punya godaan. Godaan saya itu sejak dulu adalah masalah ekonomi. Sehingga saya itu pernah ngaji itu dilalah waktu itu Mbah Yai Fakih itu begini, ndawuhno ning santri arek-arek nasine sing turah aja dibuang. Okay. Jangan dibuang, aja dibuang le. Di PP diserana pengurus, nanti di PP dijemur digawe karak. Mbok menawa ana santri sing manfaatno karak itu. Dan alhamdulillah saya ini termasuk santri yang memanfaatkan karak. Jadi saya pernah makan di pondok itu bukan nasi biasa tapi nasi aking, nasi karak, dan alhamdulillah sehat-sehat saja dan lemu-lemu saja. Sampai alhamdulillah sampai sekarang sehat. Lemunya mulai ini kok. Ya lemunya udah itu saya. Karena cocok saya. Nah itu sampai saya di Nun Sewu, saya di Malang ini kuliah di Unisma juga itu biaya sendiri Pak Amin. Tidak dibiayai oleh orang tua, karena saya sadar kalau orang tua saya itu dalam hal ini adalah ekonomi, nggak mungkin mengongkosi saya kuliah, karena itu saya kuliah ya harus biaya sendiri. Karena itulah saya harus pontang-panting, dan alhamdulillah waktu itu sedikit saya itu oleh Allah SWT diberikan sedikit anugerah, sidik-sidik iso maca Quran. Ketika ono wong mantenan diundang sampai saya kepengin dadi manten. Motivasinya nih ya. Sering diundang. Kalau nggih sering diundang saat jadi tamu di pernikahannya mantan. Nah itu sanes mantan nggih. Jadi nek lika-liku itu. Yang nomor 2 cobanya itu terus terang saja lawan jenis, yakni wanita. Ini kuda bagi saya itu kuda. Luar biasa nih kok. Makanya saya itu dulu waktu kuliah itu nggak banyak temen cewek saya. Paling teman cewek saya itu ketika satu angkatan saya saja, itu pun sedikit teman saya. Karena saya merasa ini kalau saya itu terlalu bebas dengan itu, khawatir saya bukan kok karena saya tidak bisa jaga iman, kuat iman saya. Imronnya Imronnya sinten nih Pak Iman. Kalau iman insya Allah kuat, imunnya kuat. Lah aminnya ini. Oh iya amin. Ya enggak kuat. Jenengan di Unisma masuk di jurusan Fakultas Agama Islam, jurusan Syariah. Waktu itu pertama kali saya masuk itu rektornya masih Kiai Haji Tolha Hasan, dekan saya beliau Kiai Ilyas Tohari, dekan saya. Berarti jenengan di Malang itu sejak tahun 98. Pas reformasi Pak Harto turun itu. Rame-ramenan ninja. Jadi jenengan langsung ke Malang gini, Bu? Nggih, alhamdulillah. Napa dalam rangka melarikan diri mboten? Enggak ada yang mengancam saya. Sejak dulu selalu bebas, enjoy. Betul. Terkait itu tadi Ustaz. Kan kalau biasanya memang godaannya seorang pencari ilmu itu kan mboten ekonomi karena lawan jenis. Yang kedua ini khusus Ustaz. Khusus untuk lawan jenis niki. Niku karena untuk menjaga saja, saya menjaga saja. Karena itulah saya termasuk menjaga hal itu. Waktu saya tidak banyak di organisasi baik intra atau ekstra kampus. Jadi saya kurangi sendiri. Justru kegiatan saya lebih hanya di pesantren saya. Karena melihat waktu itu kan ya seperti itulah kegiatan anak muda-muda itu kalau sudah apalagi di luar kampus. Itu kalau enggak bisa aktivis itu sudah enggak bisa menjaga. Saya itu elek-elek yo alumni pondok-pondok pesantren, walaupun saya enggak bisa menjaga, paling tidak ya menghormatilah
alma mater saya. Oh, nggih, pondoknya. Menjaga. Saya sungkan paling tidak mau sungkan kepada Allah, tidak terlalu durmen. Kok gaya Betul. takut kepada Allah walhasil Yo gaya. Cuman sungkanlah kepada alma mater saya. Karena guru saya membawa niku nggih. Membawa nama besar pesantren. Nggih. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya seberapa penting sih kan sekarang masa pandemi Ustaz, masa Covid. Seberapa penting santri menjaga kesehatan di masa pandemi ini gitu? Ya, sangat penting sekali Mas Amir menjaga kesehatan bagi santri. Karena al-aqlu salim fil jismi salim. Artinya apa? Kalau santri itu tubuhnya sehat, maka akan berdampak pada akalnya yang sehat. Lah nek tubuh wis gak sehat, engko akale ora sehat. Ati belajar ya aras-arasen, apa-apa aras-arasen. Sehingga menjadikan santri ketika santri itu sudah malas untuk belajar ya masuk ngaji perang-perang tahun ya panggah goblok ae. Berangkat goblok mulai goblok. Cuman nek santri lumayan lah ana barokah. Paling tidak nilai plusnya orang menang ilmu nih menang suwu. Nah, kados Mbah Ron niku insyaallah. Masyaallah nggih. Menang suwu. Saestu sak niku. Mbah Ron kali adik ini luar biasa. Sama Mbah Man ya. Mbah Man, sahabat Rasul Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Niku insyaallah ora kena ilmune, ora menang ilmune insyaallah menang suwu. Suwuke dongane niku. Kalah tirakate menang suwuke. Nah, kan sekarang juga beberapa santri nih Ustaz. Itu kan juga ada yang masih tirakat kalau mau lanjutkan puasa sunnah dan lain-lain. Niku bagaimana Ustaz menurut jenengan? Menurut saya tirakat kan macam-macam tuh ya. Orang santri menjaga keistiqomahan ngaji jamaah itu bagian daripada tirakat. Lah bagi saya tirakat yang sangat luar biasa itu adalah menjaga jamaah itu. Jamaah itu tirakat yang luar biasa. Saya sampai kepada santri siapapun itu saya anjurkan untuk selalu menjaga jamaah. Termasuk Yai Marzuki itu. Kenapa Yai Marzuki dalam usia muda sudah seperti itu karirnya? Mulai dari ketua PCNO lalu menjadi PB dan bahkan sekarang mungkin kadang-kadang menjadi PB. Ya. Tapi kalau jadi PB saya takut santrinya ditinggal terus. Makanya izinan dari PC ini. Aduh. Saya itu karena beliau itu menjaga keistimewaan jamaah. Sejak dulu beliau tidak pernah sholat sendiri. Ketika beliaunya itu telat mungkin dari dakwah kemana, ngaji di mana, pulang sampai dalam itu kadang-kadang sudah jamaah selesai kan. Beliau ngajak santri, "Sapa rek sing durung jamaah rek?" Keliling. Termasuk saya mencari teman-teman santri yang belum sholat diajak bareng, itu tirakat yang luar biasa. Lah, adapun puasa dan sebagainya itu ya bagus. Tapi kalau arek-arek tirakat poso, ya aja sampai ngalano ngajine, aja sampai ngalano jamaah. Nek poso terus jamaah beres, ngajine sregep, wah top itu. Insyaallah arek itu sehat. Kenapa? Karena kesehatan tubuh itu dipengaruhi dengan faktor makanan. Ketika orang santri ya secara umum itu kalau makannya teratur, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Makanya ada puasa Ramadan itu untuk menjadikan seorang itu teratur dalam makan. Mulai pagi ya pagi tok, malam terus. Nah, ketika orang itu makannya teratur, maka nanti akan menjadikan tubuh itu juga sehat. Imunnya kuat. Sehingga kalau orang itu makannya teratur, imunnya kuat, dia akan bebas dari virus. Virus akan kalah dengan imun dia sendiri. Apapun termasuk virus corona itu akan. Karena itulah puasa itu salah satunya cara untuk menjadikan imun seseorang itu kuat bagi saya. Karena keteraturan makan dan minum. Sehingga bagi saya tidak ada orang puasa itu terus menjadi tidak sehat. Justru karena puasa itu menyehatkan badan. Kan itu poso. Oh, siap. Apalagi yang belum nikah ya. Nah, itu dan poso sebagian menjadi tirakate. Wis tirakat kalek tiarape. Niku penjelasan lebih lanjutnya di belakang panjang nih nggih. Jadi puasa tirakatnya santri dalam hal ini adalah puasa itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun santri, kesehatan santri. Ya.
Berikutnya Ustaz, pandangan Ustadz Ali tentang beberapa hari kemarin kan ada pemberitaan bahwa klaster pesantren itu termasuk klaster yang menyumbangkan persentase COVID, penyebaran COVID itu agak tinggi. Ini gimana Ustadz? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi saya yakin dengan tidaknya. Nah, kenapa? Karena di sini, menurut saya di sini sejak pemerintah memberlakukan lockdown. Di sini tidak ada lockdown. Ngaji seperti biasa. Salaman seperti biasa, sholat juga tidak ada jarak, tidak ada jarak, tidak ada physical distancing, tidak ada itu, tidak ada. Karena saya yakin ketika seseorang itu menjaga kebersihan, santri itu kan sudah menjaga kebersihan, mau sholat saja sudah mandi. Mau jamaah di masjid sudah mandi, paling tidak wudhu kan ada mencuci tangan, membasuh, itu bagian daripada kebersihan. Karena itu saya yakin santri yang ahli wudhu itu bebas dari corona. Loh, sering wudhu, sering wudhu, ben padang, ada masa depannya juga kan? Oh iya, insya Allah. Jadi bisa iya, bisa tidak. Lah kumpulnya banyak orang itu mungkin juga pengaruh memang, kumpul seperti di Pondok Sarang, Pondok Langitan, Pondok Lirboyo Ploso itu kan santrinya tidak hanya 1.000-2.000. Kita bayangkan di Lirboyo itu sekitar 20.000 lebih santri. Nah kalau mereka ada virus pilek itu biasa kumpul biasa. Sejak dulu namanya pilek itu sudah menjadi hal biasa. Makanan sehari-hari. Bahkan termasuk gudik itu sudah biasa. Oh iya. Dan itu lebih tinggi dari virus ya. Iya, lebih berat sebenarnya daripada virus corona. Betul. Nah sehingga bagi saya tidak sependapat ya. Lebih cenderung tidak sependapat dengan mengatakan bahwa pesantren adalah merupakan klaster penyebaran COVID-19 virus. Kalau pilek biasa. Nah, ini. Pokok sejak awal santri sudah yang masuk di pesantren itu sudah diatur sedemikian rupa, harus bebas virus dulu, masuk sudah dalam keadaan sehat. Selama di pondok, di karantina di pondok itu, insya Allah tidak akan terjadi klaster penyebaran COVID-19. Jadi pemberitaan yang mungkin ada di televisi swasta itu menurut saya ya fitnah lah hoax bagi saya. Ternyata ya di santri Lirboyo tidak ada sampai sekarang, aman-aman saja. Di sini walaupun nggak banyak setiap hari ya ngaji setiap hari kumpul ada 100-an lebih, di sini ya tidak apa-apa. Tenang saja, sehat-sehat semua, mangane akeh. Nah, ini. Yang penting pokok mami kuatah sehat, imunnya kuat. Imannya juga kuat. Jadi untuk menjaga kesehatan harus iman dulu. Ya di antaranya adalah dengan ngaji itulah meningkatkan daya iman seseorang. Kita iman kuat, imunnya juga ikut kuat. Apalagi didukung dengan tirakat tadi, wah luar biasa. Untuk nasihat kepada para santri di masa pandemi ini napa Ustaz nasihat jeneng? Nasihat pertama ya senderekno dawuh kiai itu penting. Kiai matur ya napa semanut karo kiai. Pokoknya santri manut karo kiai insyaallah aman. Aman itu satu. Nomor 2 tetap mematuhi anjuran pemerintah. Selama itu tidak memberatkan santri. Artinya mengikuti anjuran pemerintah ya diperintahkan untuk menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dengan 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak itu yang berat ini. Berat menjaga jarak, apalagi di pesantren seperti Gase itu kan santrinya banyak, terus sarananya tidak mencukupi. Itu kalau jaga jarak ya tidak ada santri nanti kan. Yang itu bisa dipending. Untuk yang satu adalah masker mencuci tangan itu sudah biasa. Dalam sehari semalam tidak hanya 5 kali, santri bisa berkali-kali, apalagi seperti Mbah Ron itu setiap kali wudhu itu sampai setiap wajahnya langsung wudhu bercahaya. Ini luar biasa. Nggak tahu kalau adiknya itu. Ya kasusnya sami Ustaz. Biar bercahaya damel niku lho, lek raw damel sunlight gitu. Biar tambah bercahaya. Jadi menurut saya cara yang baik adalah mematuhi kiai, dawuh kiai apa. Yang nomor 2 adalah tetap menjaga mematuhi aturan pemerintah. Jadi sebagaimana yang didawuhkan oleh Kiai Marzuki, santri ya tetap mengikuti dawuh pemerintah, dalam ini adalah untuk menjaga kesehatan itu dan dengan mencuci dan pakai masker. Itu aja bagi saya itu penting.
Betul, karena kalau santrinya sehat berarti Indonesia Indonesia akan kuat. ya, betul. Karena Indonesia itu ada karena santri. Nah, santri itu kan ketika disebut santri itu kok saya cenderung mesti NO. Kata-kata santri itu cenderung ke NO. Kalau di luar santri tidak ada, jual NO tidak ada santri itu. Wes lihat pelajar paling pol. Tapi kalau santri itu hanya ada di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Betul. Nah, sehingga santri itu Indonesia kuat. Santri kuat, Indonesia kuat, dan Nusantara akan utuh. Betul, Pak Niko. Kalau NU ndak ada, santri ndak ada, Nusantara ndak ada. Coba kalau NU-nya ndak ada lah, tinggal Santara. Oh iya, NU-nya nggak ada, Santaranya. Aduh, ya, kayak santen aja itu, merek santen aja itu. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan bersama beliau. Sekarang saya memanggil beliau Ustadz agak canggung karena sekarang beliau sudah menjadi seorang kiai besar di lingkungan Badut ini. Oh jangan begitu, saya itu lebih enjoy biasa Kang atau Pak. Oh Kang Ali, waduh. Ya kita akan memasuki Q&A. Apakah Q&A itu? Jadi ada tanya jawab. Tanya jawab yang pertama datang dari saudara kita, sahabat kita Hermanto 5686. Pertanyaan untuk Ustadz Ali, bagaimana cara kita mensyukuri kenikmatan atau anugerah yang diberikan Allah kita sebagai seorang santri itu, gimana cara kita mensyukuri, Ustadz? Pertama, karena kita itu sudah dianugerahi oleh Allah jadi santri. Santri itu adalah merupakan anugerah luar biasa ini. Betul. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, itu akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Ini berarti santri. Lah ketika santri, itu berarti dia akan berusaha memahami agama. Itu kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak bisa. Karena itu pesantren di mana-mana itu selalu adalah orang-orang yang memang pilihan dipilih oleh Allah untuk jadi santri. Karena itulah anugerah yang luar biasa. Untuk mensyukuri jadi santri, ya tentunya khidmah itu menjadi salah satu cara bentuk mensyukuri seorang santri menjadi santri. Khidmah kepada siapa? Khidmah diri kita kepada Allah selaku hambanya. Nomor 2, khidmah kita terhadap al-ilm. Selalu ngaji, selalu thalabul ilmi, istifadah, menambah-nambah ilmu terus. Nomor 3 adalah khidmah kepada guru. Ahlul ilmi dalam itu bisa jadi guru dan siapapun. Terlebih guru-guru kita yang betul-betul telah mengajar ilmu kepada kita. Lalu kita khidmah kepada masyarakat. Menyebarkan ilmu, menerangkan kalimat adalah bagian daripada khidmah. Kalau khidmah ini sudah kita lakukan, maka hidup akan barokah. Dengan khidmah hidup akan barokah. Khidmah barokah. Jadi itu al-khidmah barokah. Al-khidmah barokah. Dengan khidmah akan muncul barokah. Barokah itu apa sih? Barokah adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Sehingga kalau orang itu khidmah, insya Allah akan jadi baik. Kalau belum rabi, insya Allah cepat rabi. Amin. Barokah khidmah. Barokah khidmah. Bolo-bolo sing durung rabi, ayo khidmah. Khidmah barokah. Asal jodoh saja. Ya apalagi khidmahnya di dalam. Masya Allah, luar biasa. Siapa sing bakal wani nolak gitu. Kados ini ku Mbah Ron kali Mbah Man, masya Allah niku luar biasa. Itu alul khidmah. Alul khidmah fi dalem. Berikutnya Ustaz, terima kasih ya untuk Mas siapa tadi Hermanto 5686. Siap 86 ini. 86. Yang kedua pertanyaan dari Uswans. Dari Mbak Uswans. Definisi santri itu bagaimana Ustaz? Kan ada beberapa dari bolo-bolo kita yang mengabdi di luar, seperti ada teman-teman sahabat-sahabat Banser, itu kan ada beberapa yang belum pernah mondok. Nah itu apakah juga disebut santri, Ustaz? Demikian, santri secara umum adalah orang yang menimba ilmu di pesantren, kan begitu, kayak kan begitu. Tapi saya lebih luas memaknai santri adalah seorang yang selalu mengabdikan diri kepada ilmu. Santri mengabdikan diri kepada guru.
santri adalah orang yang mengabdikan diri kepada apa namanya? Bukan masyarakat tetapi di jam'iyah, yang jam'iyah itu dipelopori oleh para ulama. Itu yang menurut saya santri. Sehingga seperti Banser, sahabat-sahabat Banser yang selalu mengawal santri. Itu bagi saya adalah santri. Karena dia berkhidmah, mencurahkan dirinya untuk orang-orang yang selalu apa namanya? Mengkhidmahkan dirinya dengan ilmu, yaitu para kiai. Para kiai itu kan selalu di mana-mana selalu dikawal Banser. Selalu dikawal Banser karena beliau adalah para kiai itu selalu apa namanya? Nasrul ilmi, menyebarkan ilmu di mana-mana pun. Sehingga siapapun yang berkhidmah terhadap kiai baik melalui jam'iyah atau personal itu insya Allah bagi saya adalah termasuk santri pula. Jadi santri ada santri khusus, ada santri umum. Kalau santri khusus adalah seorang yang menimba ilmu, mengkhidmahkan dirinya untuk ngaji di pesantren. Nah itu satu. Ini kalau secara khusus, secara umum adalah siapapun yang berkhidmah terhadap ilmu, terhadap ahlul ilmu, baik ahlul ilmu di sini ada hubungannya dengan jam'iyahnya atau personalnya, maka itu bagi saya disebut juga santri. Jadi secara umum. Jadi santri ada siapapun yang mengabdikan dirinya untuk ilmu, ahli ilmu. Itu adalah santri. Makanya di Malang ini perlu dulur-dulur ketahui semua, ada yang namanya santri beling. Nah, beling ora apa-apa, yang penting tansah eling. Nah itu slogannya santri beling. Kalau di pondok beliau itu santri langit. Nggih, santri langit. Kalau di santri langit. Kalau di Weru Pondok 2 itu santri kahyangan itu namanya. Jadi macam-macam santri. Definisi santri seperti itu, lebih luas lebih luas. Yang ketiga Ustaz datang dari ini Mbah Man Ustaz sepertinya. Dari Mbah Man. Dengan Mbah Man. Assalamualaikum Mbah Man. Dengan IG-nya Sluman-Slumun. Selamat. Kudu ono selamat. Sluman-slumun tok gak selamat. Aduh, kudu tambahi Sluman-slumun selamat. Kayak kemarin Arema barusan ulang tahun kan? Itu logonya juga gitu, jargonnya ya. Sluman-slumun selamat. Yang penting selamat itu. Ngeten Ustaz. Waduh, ini kok agak personal Ustaz nggih. Niki agak personal. Saya takut saya ikut nopo sini. Mungkin kalau salah tingkah Ustaz. Tips ala Ustadz Ali untuk mendapatkan jodoh. Waduh, aku piye iki? Nah, kalau begitu ini saya bingung sendiri. Saya itu dulu termasuk Golkar ya, Mas. Oh, golongan apa? Golkar itu. Golongan Kasep Rabi. Loh, enggak apa-apa Kasep Rabi, ya. Lah kalau Rabi enggak apa-apa. Lah kalau Kasep Rabi dimintai tip untuk cepat bertemu jodoh. Jodoh ya tambah gak iso. Mbah Man salah. Mbah Man ya. Oh, sepertinya apa Mbah Man memang buru-buru tadi. Pengen nyelip Mas. Waduh, Mbah Ron padahal belum itu. Tapi mungkin kemungkinan saja. Pertama ketika orang itu sudah saatnya nikah kok pengen yang cedek, pertama jadilah seorang itu yang penuh berkhidmah. Ini berarti intinya khidmah nih. Sebab seorang wanita itu akan cinta dengan khidmah. Masya Allah ini kalau. Ketika melihat santri Mbah Man misalnya. Mbah Man kok melihat santri khidmah di pondok, Mbak langsung bilang Masya Allah, Mbah Man jenjane ora pate elek tapi kayak sregep. Masya Allah, Wah. Ora pate elek berarti ganteng. Nggih, ganteng saat niku. Apalagi tapi kok tapi kok khidmahnya luar biasa. Itu khidmah di pondok lah, apalagi kalau khidmah di istrinya. Luar biasa. Pondok aja dijaga. Nah, pondok aja dijaga apalagi istrinya. Kamu, Mbak, tolong dengarkan. Nah, itu pertama itu. Hati khidmah. Karena itu saya yakin ketika sesantri itu sering khidmah, jelas apa lagi khidmah yang dalam ya. Tambah cedek kayak aku biar khidmah yang dalam oleh bojo. Masya Allah. Bonusnya saat gini. Bonus. Ya niku. Kalau nunggu bonus. Itu satu. Khidmah. Nomor 2 adalah selalu memohon kepada Allah untuk segera dicedekkan. Ini perlu dipatekai Mbah Man. Ila hadrati calon bojo kula. Nah niku lho Mbah Man. Di mana berada? Aduh cedek nek sampean durung seneng lho. Lek wis karo wong liya pedho to. Cepet aja karo kanca. Aja karo kanca. Aduh. Insyaallah sebagai Al-Fatihah. Niku lho. Mari Fatihah mulai njupuk Al-Fat. Nah, syaratnya itu ya. Dengan itu tips Al-Fatihah sing rodok nemen. Insyaallah cepet oleh jodoh ini.
Napa enten doa-doa atau amalan ngoten? Ora usahaken Mboten amalan. Kaken arek wedon kaken wong melihat arek santri kaken poso, langsung poso terus piye. Aduh, malah enggak menate romantis. Sing mangan iki tambah seneng arek wedon. Roso. Wah, iku nek roso memang tak roso lho. Insyaallah. Berarti bojoku lak roso lho. Serius menghidupiku. Iya gitu. Lho. Dadi yo tirakat ing jono nemen-nemen Baron, Mbah. Man, tirakat. Tapi eling. Kesehatannya lho. Ya, cek kuat piye. Cek kuat. Nah, ngoten Mbah. Mbah Man. Ngoten Mbah Man, matur suwun Mbah Man. Berikutnya dari IG-nya habis manis, Ustaz. Habis manis. Jangan sepah dibuang. Jangan sepah dibuang ya. Walah, habis manis dirasakan terus. Nah. Manis kok. Menjaga keistiqomahan sebagai santri di pesantren itu bagaimana, Ustaz? Iki tip ya cara ya. Nggih. Cara menjaga itu demikian. Menjaga keistiqomahan itu tidak bisa dari orang lain sebenarnya. Orang lain hanya bisa memotivasi. Sebenarnya yang menjadikan orang itu bisa beristiqomah itu muncul dari diri masing-masing. Nah itu muncul dari diri masing-masing, yang munculnya itu adalah karena dia mungkin mengambil pelajaran dari banyak orang-orang yang sudah sukses. Karena itulah penting membaca manaqib itu. Membaca sejarah manaqibnya siapa saja, termasuk manaqib guru-guru kita, bagaimana Mbak Marzuki itu kok seperti ini, dulu bagaimana, kan gitu. Nah, tanpa seperti itu orang itu nggak sulit untuk bisa istiqomah, karena al istiqomah khairun min alfi karomah. Nah ini karena itulah untuk bisa menjadi istiqomah harus didorong dari dirinya sendiri. Nah, agar dirinya itu muncul semangat untuk bisa menjaga istiqomah adalah dengan membaca sejarah-sejarah para ulama. Kita membaca biografinya atau manaqibnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita Mbah Bisri Samsuri. Ora usah jauh-jauh, kita katakan jangan silakan membaca biografinya Imam Marzuki. Bagaimana? Betul. Beliau dalam usia muda sudah seperti itu, bagaimana istiqomahnya dulu. Beliau aja nyuwun sewu. Angon wedhus. Itu sambil belajar kok. Untuk menjaga istiqomah itu angon wedhus. Wedhus senah Rasul. Lah itu. Makanya Baron angon wedhus. Baron. Nah, lihat barokah. Sing dingon senes wedhus. Itu luar biasa. Coba kita mau membaca seperti itu, kita menjadi biografi ulama-ulama yang lainnya, maka kita akan terdorong, waduh ulama ini kok seperti ini karena istiqomahnya luar biasa, maka saya harus istiqomah. Saya menjaga istiqomah saya. Lah, untuk belajar istiqomah diantaranya adalah belajar jamaah 5 waktu. Usahakan sholat jamaah 5 waktu tepat pada waktunya. Itu insya Allah dengan belajar itu jamaah yang temenanan nanti akan muncul istiqomah. Yang tidak, dan ini yang terpenting sebenarnya adalah mohon kepada Allah untuk dijaga keistiqomah, karena segala sesuatu kalau tidak mendapat pertolongan Gusti Allah tidak mungkin. Harus dari taufiknya Allah, pertolongan Gusti Allah. Kalau orang itu sudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan semuanya, termasuk dimudahkan menjaga keistiqomah itu. Jadi intinya adalah fadlnya Allah. Tapi untuk mencari fadl itu diantaranya adalah membaca sejarah para ulama-ulama yang sukses, kemudian menjaga jamaah dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, madad pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu mudah untuk melakukan menjaga istiqomah. Nah itu loh, bagi dulur-dulur yang belum bisa menjaga istiqomah, semangati dirimu sendiri. Kalau belum ada yang menyemangati itu. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan dari Abdullah. Jangan-jangan Abdullah Khairani ini. Apakah iya cara bersedekah terbaik ini bagaimana Ustaz? Sedekah itu kan memberikan sesuatu kepada yang butuh sebenarnya. Kepada yang butuh. Itu namanya sedekah. Kalau memberi sesuatu kepada guru jangan sedekah. Itu hadiah. Apa yang tidak itu ya takrimah, kemuliaan. Apa. Jangan sampai sodako, sebab sodako itu sebenarnya memberikan sesuatu pada orang yang butuh. Nah, kecuali sampai menghina kiaimu, kiaimu butuh tak kayaknya. Nah itu baru. Karena itulah Huduriyah Rasul itu tidak boleh menerima sodako, karena sodako itu bagian daripada yang butuh. Andai kita memberi sesuatu kepada guru kita itu bisa jadi hadiah, bisa jadi
salah satu untuk kemuliaan penghormatan kita kepada beliau. Nah, untuk bagaimana kita bersedekah apa tadi dengan terbaik bersedekah bagi kita seorang santri adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu itu sedekah yang, karena itulah saya dulu itu ketika pamit dengan guru-guru saya itu hampir semua guru saya itu semuanya sama. Ojo lali ngaji. Nek wis ngaji mulango, nek gak iso mulang ngaji yo. Nek gak gelem mulang ngaji mulango. Ojo sampai gak mulang ngaji yo gak ngaji. Mati wae le ngono. Jadi dua nggih. Iya, nek gak yo mulango yo ngaji yo. Nek gak iso loro yo salah siji yo mulango atau ngaji yo. Ojo sampai gak loro-lorone. Oh gak mulang ngaji, oh gak gelem ngaji, mati yo akhirnya. Nah niku. Karena itu sedekah yang luar biasa bagi santri adalah nasrul ilmi. Ora usah khawatir tentang rezeki. Oh iso. Sampai dijamin pengira. Jamin. Kula iki ora nyambut gawe iso ngopeni. Nggih, masyaallah jenengan. Karomah. Ndak karomah, pancen saya yakin orang nasrul ilmi itu akan diberi keberkahan oleh Allah. Dan itu sebagai dari bagian daripada sedekah saya. Sedekah saya nasrul ilmi itu. Karena ketika saya nasrul ilmi, orang itu kan mesti butuh ilmu. Lah saya berikan ilmu. Sampai itu saya juga nambah ilmu lagi. Jadi nambah ngetokno, digrojok ditokno. Mboten gur nambah tok. Mboten gur nambah. Nggih. Yo nambah yo ngetokno. Siap. Oke, untuk Q&A sudah selesai, saudara-saudara. Berikutnya niki wonten request dari bolo-bolo Ustaz. Apa ya? Jadi kan teman-teman semua nggih, beliau itu adalah dulunya di Pondok Gasa itu beliau adalah vokal terbaik. Niki requestnya teman-teman Ustaz. Terus requestnya bolo-bolo niku monggo dilantunkan beberapa bait sholawat. Napa burda napa sakersa jenengan. Yang membuat jenengan apakah yang sangat menancap di hati jenengan apa pripun Ustaz? Wah, saya ini repot ngeten iki. Ngeten mawon ya, kula niki kan awet ting langitan itu kan sudah biasa dengan sholawat burda. Nggih. Nah, termasuk burda saya itu adalah ijazah dari beliau Mbah Abdullah Fakih. Di samping banyak mujiz saya berkaitan dengan burda. Karena itu mungkin apa ya, tapi ya suaraku wis elek lho, gak kaya mbiyen. Mboten Ustaz kula panggasan. Masih modal nu. Wah, riyen menarik perhatian sekali. Saiki suara saya sudah yang ke-23 ini. Kedamane 24 Mas. Piye, temenan ae. Nggih. Langsung ya berapa nggih, siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Anhabatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmatal barqu fi dhalma'i min idami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap, matur suwun sang Ustaz. Alhamdulillah matur suwun sang Ustaz. Niki wau acara podcast telah selesai. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan karyanya Santri Gasek. Jadi Ustaz, Gasek itu Gasek Production. nggih punya produk, ada gantungan kunci, juga ada kaos. Nah, niki Ustaz. Nggih, Ustaz Ali disukani kan nggih? Ora dikeki ya kok mentolo. Mentolol. Ini teman-teman ya. Bagus. Ini karya bolong-bolong Gasek Ustaz. Gasek Community. Ada yang anak-anak enggak ini? Ada yang anak-anak? Kalau anak saya tak beli untuk anak saya itu. Nah, Oh, masih belum. Akan disediakan dalam waktu yang segera. Ya, Pak Direktur ya. Mohon Pak Direktur. Putranya Ustaz Ali kata, santrinya juga kata. Nah, nanti kalau tumbas kata Ustaz, nanti angsalnya juga kata. Lah nek itu kuake untuk SID kan gak mungkin toh. Lah nggih Ustaz. Juga ada gantungan kunci. Nah, bagi teman-teman semua, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat semua yang menginginkan untuk oleh-oleh, untuk kenang-kenangan, untuk seseorang yang jauh di sana dan lain-lain, untuk dibawa bawa pulang ke kampung halaman, bisa memesan di nomor berikut ini ya. Oke. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ini tadi podcast dengan beliau Al Ustadz Al Mukarram. Beliau masya Allah sekali. Beliau sekarang alhamdulillah masya Allah. Saya sebenarnya memang dari dulu sangat mengidolakan beliau. Makanya kalau bolo-bolo semuanya tahu dulu, apalagi kalau pas kilatan, niku yang ditunggu-tunggu pasti ngaosnya beliau. Dan ngaosnya beliau itu pasti diletakkan di siang hari saja. Karena kenapa? Karena biasanya pas teman-teman itu kalau di siang hari kan pas capek, lelah, ngantuk dan lain. Tapi kalau sama beliau nggak bisa kita ngantuk, nggak bisa lelah, kita nggak ada habisnya. Pokoknya asik banget sama beliau, itu asik banget. Makanya anggap apa jenenge? Ustaz, Dagelan mboten Ustaz, penyemangat Ustaz. Motivasi bagi kami para santri Ustaz. Bolo-bolo yang ingin berkunjung beliau, ingin sowan, bisa datang di Pondok Nurul Islam di Badut Karangbesuki Sukun Malang. Jangan lupa di-subscribe acara podcast ini, Ponpes Gasek TV. Subscribe, like, and share, dan jangan lupa komennya. Oke teman-teman, sampai jumpa kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.